Film yang disutradarai oleh Michael Mohan dan ditulis oleh Andrew Lobel ini berkisah tentang seorang biarawati Amerika bernama Cecilia yang memulai perjalanan baru di biara terpencil pedesaan Italia. Kehangatan berubah menjadi mimpi buruk saat Cecilia mengetahui rahasia jahat di balik kengerian yang menderu. Hingga suatu ketika, Cecilia mengalami kehamilan misterius yang justru dianggap sebagai kehamilan suci di biara itu. Seiring berjalannya waktu, janin iblis yang tumbuh di perut Cecilia semakin membawanya pada kehancuran yang sesungguhnya. Dan berikut ceritanya. Malam itu, seorang biarawati terlihat ketakutan saat berdoa menatap Bunda Maria. Ia seolah mengadukan keresahan hati yang melanda. Setelah melepaskan kerudungnya, ia mengendap masuk ke kamar kepala biara untuk mencuri kunci gerbang depan. Meski hampir ketahuan, gadis itu berhasil membawa kunci biara dan langsung mengambil langkah 1000. Sesampainya di gerbang utama yang menjulang tinggi, gadis itu berusaha membuka kuncinya satu demi satu. Naasnya, 4 suster lain yang bertubuh besar dan bermuka merah memergoki aksi pelarian dirinya. Gadis itu terpaksa menyelinap pergi dari sela-sela besi yang terbuka sebagian. Malang, kaki gadis itu berhasil dicengkram oleh suster ganas yang siap memberi hukuman. Dan tak berselang lama, gadis itu terbangun di dalam kegelapan di mana guguran tanah menimpa sekujur badan. Dengan korek api, ia melihat peti kayu menjuntai hingga ke kaki. Ia pun menyadari jika tubuhnya sengaja dikubur hidup-hidup. Gadis itu terus berteriak minta tolong, namun tak ada siapapun yang mendengar suaranya itu. Dan film pun dimulai. Setelah melakukan perjalanan yang jauh, Cecilia tertahan di badan imigrasi Italia karena kedatangannya dari Amerika yang cukup mencurigakan tanpa mempersiapkan tiket pulang. Setelah mendapat interogasi dan penggeledahan isi koper yang cukup ketat, Cecilia akhirnya dibebaskan. Diakon Enzo langsung menghampiri suster dari Amerika itu untuk segera menuju ke biara tua dan terpencil di Italia. Perjalanan itu memakan waktu seharian penuh karena jarak gereja dan bandara yang teramat jauh. Mereka harus melewati padang rumput yang luas dengan ratusan domba yang berkeliaran mencari makan. Sesampainya di gereja, jarak gerbang dengan bangunan pun terlihat jauh di mana mobil itu harus melintasi taman yang panjang. Diakon membawa Cecilia masuk untuk bertemu dengan suster kepala yang bernama Bunda Ebdis. Karena Cecilia tak bisa berbahasa Italia, suster Isabel ditugaskan untuk jadi penerjemah Cecilia. Setelah berbincang, Isabel mengajak Cecilia berkeliling sembari menjelaskan kondisi di sana. Biara tua itu didirikan pada tahun 1932 sebagai tempat berlindung para suster tetua sebelum transisi ke surga. Bangunan itu berada di atas katakombe Saint Stephen. Katakombe adalah ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai makam bagi orang Yahudi dan Kristen yang terletak di Roma, Italia, dan Afrika Utara pada abad kedua sampai abad kelima. Mereka naik ke lantai atas menuju ke ruang makan para suster lansia. Isabel menegaskan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan di sana. Mereka selalu melihat kematian dari suster yang sekarat atau bahkan memendam kesakitan di setiap harinya. Tiba-tiba, seorang suster menghampiri Isabel untuk mencari di mana ayahnya berada. Isabel membawa suster tua itu ke tempat santai sembari menjelaskan pada Cecilia bagaimana cara merawat orang tua. Isabel berkata jika mereka harus mengikuti setiap delusi yang dialami para pasien agar tidak menimbulkan kekacauan di gereja. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang menggigit dan menjadi sangat kasar saat marah atau terganggu. Isabel mengajak Cecilia ke kamar pengasuh yang berada di lantai atas. Ia menegaskan jika waktu ibadah mulai jam 5 pagi dan dilanjut dengan makan bersama. Setelah mendapatkan kamarnya, Cecilia berterima kasih pada Isabel atas semua penjelasan yang cukup detail. Isabel justru memberi respon yang mengejutkan. Ia memperingatkan Cecilia jika pekerjaan di sana bukan suatu hal yang mudah. Ia menawarkan pada Cecilia agar tidak melakukan sumpahnya nanti malam dan bisa pulang ke Amerika agar Tuhan mengampuni. Cecilia
mulai membulatkan tekadnya untuk menjadi seorang biarawati dan mempersiapkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Ia berkata akan tetap tinggal dan memberikan yang terbaik untuk gereja. Isabel melenggang pergi seraya berkata jika upacara akan dimulai jam 5 sore di kapel atau gereja tua. Ia memperingatkan Cecilia untuk bersiap agar tidak terlambat di upacara pengambilan sumpahnya nanti malam. Selang beberapa jam berlalu, Cecilia termenung di kamar mandi sembari kencing di toilet. Gwen, teman sekamarnya, masuk tanpa permisi dengan sebatang rokok yang menyala di tangannya. Mereka saling berkenalan, di mana Cecilia terpaksa pindah ke Italia setelah gerejanya ditutup. Dalam kondisi terpuruk, Cecilia dibantu oleh Pastor Tedeschi hingga akhirnya sampai di gereja tua Italia. Setelah mandi, Cecilia mengenakan jubah pengambilan sumpah dan bergegas ke kapel bersama suster muda lainnya. Sesampainya di gereja, kedatangan mereka langsung disambut para senior yang sudah memadati tempat duduk. Cecilia masuk sebagai suster pertama dan menyapa Pastor Tedeschi yang berdiri tepat di depan podium. Ia bertugas untuk menerjemahkan bahasa Italia ke bahasa Inggris tepat saat upacara dimulai. Tak berselang lama, Kardinal Merola masuk ke ruangan dan memulai sumpah di depan Alkitab yang terbuka lebar. Pastor Tedeschi menerjemahkan pertanyaan ikrar sumpah dari Kardinal Merola yang dilontarkan pada Cecilia. Gadis itu terlihat bingung saat Kardinal Merola menyodorkan cincin batu merah ke mulut Cecilia. Pastor memberi kode jika Cecilia harus mencium batu merah itu. May you shine his light for the world to see. Setelah upacara selesai, mereka makan malam bersama untuk saling mengakrabkan diri di rumah sekaligus keluarga baru. Pastor Tedeschi masih setia menemani Cecilia yang merasa asing di negeri orang. Tedeschi bercerita jika ia pernah bekerja sebagai guru biologi sebelum akhirnya mengabdikan diri untuk menjadi pastor. Cecilia sendiri mengaku sudah membuat keputusan yang sulit saat meninggalkan Amerika. Namun, selama ia bisa melayani Tuhan, maka di sanalah tempatnya kembali. Saat ia berusia 12 tahun, ia sering bermain di sungai Saginaw yang membeku. Cecilia tak bosan menempelkan telapak tangannya hingga tak berasa karena kedinginan. Hingga suatu ketika, lapisan es yang menipis membuat tubuh Cecilia jatuh ke dalam air beku yang sangat dingin. Ia dibantu oleh para medis untuk tetap hidup meski kesakitan yang dirasakan teramat menyiksa. Setelah selamat dari maut, Cecilia mulai mencari tujuan hidup dan alasan mengapa ia dibiarkan tetap hidup. Teringat dengan dunia masa kecil yang bahagia membuat Cecilia menangis dan melenggang pergi ke kamar mandi. Ia mendengar suara aneh yang berasal dari gereja tua. Cecilia memeriksa ke dalam gereja tua itu hingga melihat seorang suster tengkurap memeluk lantai. Suara berisik berisi doa terdengar lirih hingga membuat Cecilia penasaran apa yang dilakukan suster itu. Anehnya, sosok yang tengkurap mengenakan jubah serba hitam dan tak terlihat pergelangan tangan ataupun jemari kakinya. Ia menepuk sosok mengerikan itu untuk memastikan semua baik-baik saja. Seketika itu, Cecilia menyadari ada yang aneh dengan peristiwa itu dan berkata hendak mencari bantuan. Tiba-tiba, Bunda Abdis muncul dari belakang dan berkata jika semua berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Ia menunjukkan paku besar yang dulu digunakan untuk menyalib Yesus. Benda itu dibawa oleh Bunda Helena dari Yerusalem. Sebagai kepala biarawati, ia menegaskan bahwa penderitaan Yesus adalah untuk menebus dosa dan menyelamatkan umatnya, di mana penderitaannya adalah bentuk lain dari kata cinta. Saat Cecilia memegang paku salib itu, kepalanya mulai pusing dan akhirnya jatuh pingsan. Hari berikutnya, Cecilia melakukan pengakuan dosa di gereja agar mendapat ampunan. Sudah 3 hari sejak pengakuan terakhirnya. Cecilia merasa bersalah karena terlalu banyak minum hingga jatuh pingsan di depan Bunda Abdis semalam. Setelah menceritakan semua hal, pastor yang duduk di bilik hanya menoleh tanpa suara. Cecilia mulai menyadari ada hal yang salah dengan tempat itu. Ia mendekatkan kepala ke tirai pembatas di mana pastor yang bertugas lenyap ditelan kegelapan. Tubuh Cecilia tiba-tiba diseret menuju ke kamar merah di mana 5 suster berkulit merah yang mengenakan jubah hitam berdiri di depannya. Suster merah itu menarik kulit wajah Cecilia dan
Saat terbangun dari mimpi buruknya, Cecilia melihat sosok penampakan wanita berbaju putih yang berdiri tepat di ujung kamar. Semua terasa hening tanpa ada satu suara pun di larut malam. Cecilia menyalakan lampu, namun sosok mengerikan itu menghilang bahkan saat lampu dimatikan kembali. Sosok itu tak pernah terlihat lagi. Pagi harinya, Bunda Abdis memberi ceramah tentang makan bersama. Cecilia meminta Gwen untuk menerjemahkan ucapan dari Bunda Abdis. Gwen justru bercanda hingga membuat Cecilia tertawa. Bunda Abdis langsung menegur Gwen dan Cecilia yang bercanda di tengah ibadah. Setelah usai, mereka semua kembali ke aktivitas sehari-hari, yaitu merawat para suster lansia yang sudah kesulitan bergerak. Isabel menunjukkan cara membantu para lansia itu buang kotoran dengan konsistensi tinja yang sesuai. Dr. Gallo siap memeriksa jika di antara mereka ada yang sembelit ataupun diare. Setelah menjemur pakaian dan makan siang bersama, mereka melanjutkan aktivitas di dapur, yaitu menyembelih pitik. Seiring berjalannya waktu, semua pekerjaan dijalankan sebagai kebiasaan yang terus berputar. Isabel tampak memperhatikan gerak-gerik Cecilia yang selalu menarik baginya. Malam itu, saat Cecilia hendak tidur, sosok misterius membawa gunting masuk ke dalam kamarnya dan suster lansia yang kehilangan ingatan itu menggunting rambut Cecilia sembari berkata jika semua orang mengaguminya. Cecilia langsung membawa suster lansia itu kembali ke kamar perawatan. Ia menyadari ada yang aneh dengan telapak kaki suster lansia itu, di mana satu garis vertikal melintang di bawah kulitnya. Cecilia menceritakan kejadian itu pada Gwen di pagi harinya. Saat mandi bersama, ia berkata jika suster lansia itu memiliki bekas luka yang melintang di telapak kaki. Cecilia merasa aneh dengan bekas luka itu dan mulai berpikir hal mengerikan. Gwen berusaha mengalihkan pikiran Cecilia dan menceritakan pengalaman saat masih kecil dulu. Ternyata Gwen mendaftarkan diri sebagai biarawati karena melihat mereka tak pernah kekurangan makanan. Sembari bercanda, Gwen berusaha meyakinkan diri jika biara adalah tempat terbaik baginya. Cecilia yang merasa tak enak badan langsung muntah dan dibawa ke pusat kesehatan. Setelah menjalani pemeriksaan medis dan tes urin, Cecilia menunggu hasilnya sembari duduk di koridor. Saat itu, ia bisa melihat sosok bayangan suster yang berjalan di balik jemuran kain putih. Seekor burung gagak langsung mati setelah menabrakkan diri ke kaca jendela. Bunda Abdis meminta Cecilia untuk ikut ke ruangannya. Kardinal Morello, Pastor Tedeschi, dan Dr. Gallo sudah menunggu untuk meminta penjelasan dari Cecilia. Mereka bertanya sumpah setia yang mewajibkan biarawati untuk tetap suci dari segala perbuatan suami istri. Cecilia pun bersumpah jika dirinya masih perawan bahkan tidak berhubungan badan atau bertemu dengan pria manapun sebelumnya. Ia bersumpah jika dirinya tidak berbohong dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dr. Gallo menjelaskan jika ia sempat memeriksa kondisi tubuh Cecilia di mana selaput darahnya masih utuh dan tak pernah tersentuh. Dibantu Isabel, mereka melakukan USG di mana janin bayi di perut Cecilia terlihat semakin membesar. Cecilia tak menyangka jika dirinya bisa mengandung seorang anak meski belum pernah melakukan hubungan seksual dengan siapapun. Kardinal Merola dan Bunda Abdis meyakini jika mereka baru saja mendapat keajaiban seperti yang dialami Bunda Maria. Bahkan Pastor Tedeschi ikut takjub melihat mukjizat itu. Ia berusaha meyakinkan Cecilia jika takdir hidupnya adalah untuk mendapatkan mukjizat itu dan menyampaikan kebenaran Tuhan. Kehamilan itu ibarat trofi kejuaraan yang merubah hidup Cecilia menjadi paling mulia. Saat memasuki trimester kedua, Cecilia lebih sering merasakan mual hingga muntah-muntah. Anehnya, gigi Cecilia ikut lepas seakar-akarnya. Gadis itu bergegas mengenakan pakaian untuk sarapan bersama. Semua suster menyambut kedatangan Cecilia dengan berdiri dan senyum riang. Ia bahkan dilarang bekerja karena tugas satu-satunya bagi Cecilia adalah menjaga bayinya agar tetap sehat. Gwen tetap duduk meski suster lain menyambut kedatangan Cecilia dengan berdiri. Ia berkata jika sebentar lagi Cecilia akan mendapat julukan sebagai Bunda Maria II. Selesai sarapan, Cecilia berendam di bak mandi sendirian hingga tiba-tiba Isabel berusaha membunuh Cecilia karena iri melihat perlakuan istimewa itu.
Ia merasa yang pantas dijadikan Bunda Maria adalah dirinya, bukan Cecilia yang merupakan pendatang baru. Untungnya Bunda Abdis memergoki Isabel yang berusaha menenggelamkan kepala Cecilia di bak mandi itu dan langsung menyelamatkan Cecilia. Isabel berteriak agar percobaan itu dilakukan sekali lagi pada dirinya. Ia masih tak terima karena yang berhasil hamil adalah Cecilia dan bukan dirinya. Untuk memastikan keselamatan sang bayi, Dr. Gallo melakukan USG di mana jantung bayi itu berdetak dengan normal. Meski semua terlihat baik-baik saja, ia harus melakukan tes darah untuk memeriksa adanya gangguan. Cecilia bertanya pada Pastor Tedeschi mengapa Isabel mengatakan jika yang hamil seharusnya Isabel bukan Cecilia. Pastor Tedeschi dan Dr. Gallo saling tatap sebelum memberikan jawaban. Pastor berkata jika Isabel berjuang keras untuk melawan penyakit mentalnya sendiri. Cecilia menaruh curiga dengan Dr. Gallo dan merengek untuk pergi ke rumah sakit agar mendapat pemeriksaan dari dokter kandungan yang lain. Apalagi ia baru saja kehilangan satu gigi tanpa alasan yang jelas. Dr. Gallo menegaskan jika ia adalah dokter kandungan berlisensi dan juga bekerja di rumah sakit umum. Membawa Cecilia ke rumah sakit akan menyebarkan berita tentang kehamilan suci yang merupakan mukjizat terbesar dari Tuhan. Mereka membujuk Cecilia untuk bertahan di biara sembari menunggu kelahiran juru selamat tiba. Cecilia akhirnya setuju dan berjalan melintasi koridor untuk kembali ke kamarnya. Saat itu, ia bisa melihat dengan jelas sosok suster berwajah merah yang mengintip dari balik jendela. Dentuman disertai jeritan para suster memecah ketenangan biara di mana seorang suster lain melompat dari atap gedung. Isabel ditemukan mati bundir dengan kulit wajah yang terkelupas. Bunda Abdis langsung mengerahkan semua suster untuk menyiapkan pemakaman. Cecilia mulai merasa tidak aman berada di biara. Ia berencana untuk kabur dari tempat itu agar mendapat pelayanan medis yang lebih layak di rumah sakit umum. Gwen terkejut mendengar hal itu, apalagi usia kandungan Cecilia mulai menginjak 5 bulan. Gwen bahkan tak percaya jika Cecilia mengalami kehamilan tanpa berhubungan badan. Gwen mulai mempertanyakan semua yang terjadi di biara di mana Cecilia hamil secara mendadak dan Isabel bundir dengan wajah terkelupas. Ia berteriak di hadapan suster lain yang mengambil sikap tegas dan menuntut transparansi keadilan. Gwen sampai ditangkap oleh Pastor Tedeschi karena mengganggu ketentraman biara. Malam harinya, Cecilia hanya sendirian di dalam kamar hingga lukisan Bunda Maria yang digantung di tembok lepas dengan sendirinya. Di balik lukisan itu terdapat potongan ayat yang menerangkan bahwa setan sendiri sering menyamar sebagai malaikat cahaya. Keluar dari kamar untuk mencari keberadaan Gwen yang entah di mana. Ia menyelinap pergi ke kantor Bunda Abdis dan menemukan setumpu dokumen penting terkait biara. Potongan artikel berita menceritakan kisah masa lalu Cecilia Jones yang nyaris tenggelam setelah jatuh di atas es. Saat hendak melihat hasil USG bayinya, Cecilia mendengar suara gaduh di samping gereja. Ia pun mencari dari mana asal-usul suara itu yang ternyata mengarah ke bangunan tua mengerikan. Teriakan Gwen terdengar kencang dari kegelapan hingga Cecilia terpaksa mengintip melalui lubang pintu. Suster yang mengenakan jubah hitam dengan wajah kemerahan itu menarik lidah Gwen menggunakan alat penyiksaan. Cecilia sampai menangis melihat pemandangan mengerikan itu. Saat Cecilia hendak kembali ke kamarnya, tiba-tiba suster lansia yang gemar memotong rambut suster muda memberikan potongan rambut berbentuk salib pada Cecilia. Ia berdoa agar Tuhan memberkati Cecilia. Gadis itu meminta tolong agar dibantu untuk pergi dari biara itu. Suster lansia langsung marah dan berkata jika mereka tidak akan pernah bisa pergi dari tempat itu. Pagi harinya, Cecilia berteriak kencang dari dalam kamar hingga membuat suster panik, termasuk Bunda Abdis yang masih tidur di kamarnya. Mereka berlari menuju ke kamar Cecilia di mana perutnya sudah bersimbah darah. Karena hari itu hari Sabtu, Dr. Gallo tidak bertugas di gereja. Mereka terpaksa membawa Cecilia untuk menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Bunda Abdis yang khawatir terus membaca doa demi keselamatan si jabang bayi. Perjalanan menuju kota harus ditempuh dengan waktu lama. Bunda Abdis yang bersedih sampai meratapi darah suci yang keluar dari rahim Cecilia. Tak disangka ia menemukan kain putih yang disembunyikan di bawah kolong ranjang. Ternyata bungkusan itu berisi ayam mati yang darahnya sengaja dilumurkan ke gaun Cecilia agar dikira mengalami pendarahan. Bunda Abdis langsung memberitahu Pastor Tedeschi yang masih berada dalam perjalanan bersama diakon.
Ia meminta berhenti sementara Cecilia masih berpura-pura kesakitan. Gadis itu keluar dari mobil dan berlari kencang menuju ke padang rumput. Diakon dan Pastor Tedeschi berhasil mengejar Cecilia dan membawanya kembali ke biara. Tubuh Cecilia ditelanjangi dan dimandikan paksa oleh Bunda Abdis yang murka. Karena Cecilia masih memberontak, Bunda Abdis sampai menampar pipi gadis itu agar berhenti mengatakan omong kosong. Setelah membersihkan diri, tubuh Cecilia diikat di kursi roda agar tidak melarikan diri lagi. Ia dibawa ke gereja tua bersama Pastor Tedeschi yang menunjukkan kembali paku salib Yesus. Ia berkata jika paku salib itu adalah bukti pengorbanan Yesus sebagai simbol dari penderitaan. Selama 2000 tahun berlalu, teknologi yang semakin maju membuktikan adanya jaringan dan potongan tulang kecil yang menempel di paku itu. Pastor Tedeschi menggunakan serpihan genetik itu untuk membangkitkan sang juru selamat. Ia bahkan sudah 20 tahun melakukan uji coba untuk mencari wadah kesuburan yang sempurna di janin seorang wanita. Sebagai ahli genetika, Tedeschi sempat diusir dari laboratorium penelitiannya sendiri karena terbentur etika ilmu pengetahuan. Hanya gereja tua itulah yang menyadari pentingnya ilmu rekayasa genetik di mana prosedur sederhana itu bisa membuktikan peran manusia pada proses kebangkitan Tuhan. Agar Cecilia tidak melarikan diri lagi, Tedeschi bersama diakon memberikan tato di telapak kaki wanita itu menggunakan besi panas. Setelah kedua kaki Cecilia ditato salib, ia dikurung dalam kamar dengan kondisi kaki yang melepuh dan berdarah. Cecilia merangkak sembari berteriak histeris berharap ada yang membukakan pintu. Seiring berjalannya waktu, kehamilan Cecilia sudah memasuki trimester ketiga. Ia menemui Kardinal Morella di gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Cecilia bertanya apa yang terjadi setelah anak itu lahir dari rahimnya. Ia menyadari jika kehamilan yang direkayasa manusia bukan merupakan perbuatan Tuhan. Kuku di jari tangannya pun sampai terkelupas karena rekayasa genetik yang merusak seluruh jaringan dari dalam. Kardinal Morella hanya berkata jika kehamilan Cecilia bukan kehendak Tuhan, lantas mengapa tak ada yang menghentikan mereka. Malam harinya, saat semua suster sibuk beribadah, Cecilia berbaring di kamar sembari menjalani pemeriksaan kandungan. Dr. Gallo berkata jika proses persalinan sudah hampir tiba. Ia melenggang pergi untuk mengambil berbagai kebutuhan persalinan dan menitipkan alat USG pada Bunda Abdis. Wanita itu terlihat sangat bahagia karena pertumbuhan bayi sang juru selamat yang sesuai harapan. Cecilia mulai berencana jahat dan mengambil patung salib yang ada di samping gereja. Seketika itu, kepala Bunda Abdis sampai bocor dan berdarah setelah ditikam menggunakan patung salib itu. Cecilia kembali menyerang dan mengayunkan patung salib dengan kekuatan besarnya. Saat Bunda Abdis tak berdaya, Cecilia bangkit dari ranjang dan setelah membunuh kepala biarawati, Cecilia langsung melenggang pergi namun ketubannya pecah dan mengeluarkan banyak plasenta. Kini ia menyerang Kardinal Morella yang sibuk memperhatikan jalannya ibadah malam. Leher pria itu dicekik dari belakang dengan menggunakan rosario pemberian sang kardinal. Tak berselang lama pria itu mati tepat di depan mata Dr. Gallo. Cecilia berlari ke laboratorium dan menuangkan bensin ke seluruh penjuru. Pastor Tedeschi berusaha menghentikan aksi nekat Cecilia, namun wanita itu terlanjur menyalakan korek api. Melihat Cecilia merintih kesakitan, Tedeschi langsung ambil langkah untuk merebut korek api dari tangannya. Cecilia tak mau gentar dan memukul kepala Tedeschi menggunakan toples kaca. Ia berlari keluar dan langsung mengunci pintu lab itu. Tedeschi menarik rambut Cecilia dari dalam agar wanita itu tidak melarikan diri. Cecilia menyalakan korek api di tangan sebelah dan membakar isi laboratorium di mana Pastor Tedeschi terjebak dan ikut terbakar di dalam ruangan itu. Cecilia merintih kesakitan menahan kontraksi yang semakin kuat terasa. Tedeschi masih bisa selamat dan mendobrak pintu laboratorium. Cecilia terpaksa lari ke ruang bawah tanah yang membawanya ke lorong gelap yang sangat panjang. Ia berlari kian kemari tak tentu arah, berharap segera menemukan jalan keluar yang tak kunjung tiba. Setelah melewati perjalanan panjang, tiba-tiba ia menemukan jenazah Gwen yang mati setelah disiksa beramai-ramai. Cecilia lari ketakutan melewati lorong gelap yang tiada akhir itu. Setelah beberapa jam terjebak di sana, akhirnya ia menemukan secercah cahaya yang membawanya keluar dari gereja. Seketika itu,
Tedeschi berhasil menangkap Cecilia dengan tubuh yang terbakar. Ia membawa pisau bedah untuk mengeluarkan bayi dari perut Cecilia secara paksa. Cecilia terpaksa mengambil benda tajam dari balik gaunnya dan menusuk leher Tedeschi sampai mati. Dengan perut yang terbelah, ia merangkak keluar lorong yang membawanya ke padang rumput tanpa manusia. Ia berteriak kencang hingga bayi dari kandungannya terlahir ke dunia. Tanpa menatap bayi itu lagi, ia mengambil batu besar untuk menghancurkan iblis itu. Dan film pun berakhir. Meski penuh dengan adegan gore yang brutal dan sadis, film ini tak kehilangan arah cerita yang berakhir tak terduga. Sukses membangun ketegangan sejak awal, film ini memberi ending yang memuaskan dan sesuai dengan harapan penontonnya. Berbagai aksi pertengkaran diwarnai dengan pertumpahan darah membuat film ini terlihat semakin ekstra. Unsur horor yang dikemas dalam tema religi membuat film ini penuh atmosfer menegangkan tak kalah dengan film sejenis lainnya. Terbiasa hidup mandiri membangkitkan keberanian Cecilia dalam membela kebenaran Tuhan. Pada akhirnya ia berhasil melewati semua ujian dengan kekuatannya sendiri. Bahkan Cecilia pun tega menghabisi nyawa darah dagingnya demi mempertahankan keimanannya sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.